ibadah haji. Dan alhamdulillahirabbil alamin, jemaah haji yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah sudah melaksanakan semua rangkaian rukun haji. Dan kita berharap wabil khusus jemaah haji di negeri kita sebelah Kota Baru ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan yang kedua yang besar yang dilakukan umat Islam adalah ibadah kurban. Dan hampir semua orang di seluruh dunia melaksanakan perintah Allah, yakni ibadah kurban. Dan bagi kita yang melaksanakan ibadah kurban, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kurban kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang ibadah kurban, maka kita tidak bisa lepas dari seorang nama yang selalu disebut-sebut, yang menjadi tokoh sentral, yang menjadi publik figur kalau kita membicarakan tentang ibadah kurban, adalah nama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi kalau kita bicara tentang kurban, jadi nama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tak pernah tinggal. Maka muncul pertanyaan bagi kita, kenapa setiap berbicara tentang ibadah kurban selalu disebut nama Nabi Ibrahim? Kenapa tidak disebut-sebut nama Nabi Adam, manusia yang pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa pula tidak disebut-sebut nama Nabi Musa? Padahal Nabi Musa AS adalah nama Nabi yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Kenapa pula tidak disebut nama Nabi Muhammad SAW, Nabi kita? Kenapa harus disebut-sebut adalah Nabi Ibrahim AS yang menjadi tokoh sentral, yang menjadi publik figur ibadah kurban adalah Nabi Ibrahim AS? Tentu ada maksud dan tujuannya, tentu ada asbab, tentu ada hikmahnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat sejarah, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita informasi di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 125. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhadallahu Ibrahim khalilan." Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dahulu gelar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan gelar khalilan, khalilullah, kekasih Allah. Jadi Allah langsung memberi gelar khalilullah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu gelar yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim ini tidak ujung-ujung, tidak bin salabin. Sama halnya dengan kita, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ada kita yang gelarnya sarjana, ada magister, ada doktor, ada profesor. Gelar yang melekat pada diri kita itu tidak ujung-ujung, tidak bin salabin. Karena kita telah melewati perjuangan demi perjuangan, usaha demi usaha, ujian demi ujian, tahapan-tahapan, sehingga di akhir kita layak mendapatkan gelar sarjana, magister, doktor, profesor. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar khalilullah kerana telah melewati betapa banyak ujian, telah melewati tahapan-tahapan pengorbanan, sehingga beliau layak mendapatkan gelar langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagai khalilullah, kekasih Allah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita bertanya-tanya, apa saja yang dilewati, perjuangan, ujian yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah,
Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama Allah uji dengan ujian keluarga. Nabi Ibrahim alaihissalam punya bapak namanya Azar. Bapaknya ini adalah orang yang terpandang di masyarakat. Bukan hanya terpandang, tapi juga ahli membuat patung. Bapak Nabi Ibrahim alaihissalam ini bukan hanya pandai membuat patung, tetapi ia juga menyembah patung yang ia buat sendiri. Maka selaku seorang anak dan juga sebagai nabi, wajar menasihati seorang bapa, wajar mendakwahkan orang tuanya, wajar memberi ceramah kepada orang tuanya. Bagaimana sikap bapaknya ketika mendapatkan nasihat dari seorang anak? Maka Nabi Ibrahim mendapatkan perlakuan yang tidak baik, perlakuan yang tidak benar, perlakuan kasar, perlakuan keras dari bapa kepada seorang anak. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan bapaknya berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, "La in lam tantahi, wahai Ibrahim, stop. Jangan lagi engkau menasihatiku. Jangan lagi engkau menceramahiku." Ini teguran dari seorang ayah. Bahkan ayahnya berkata, "Wajurni maliya." Sedangkan engkau pergi sejauh mata memandang. Artinya ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diusir oleh bapaknya dari rumah. Begitulah sikap orang tua terhadap anak yang mendapatkan nasihat dakwah dari anaknya. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berhenti berdakwah? Gugur imannya kepada Allah? Tidak. Bahkan iman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bertambah, ketakwaannya meningkat. Maka Allah uji lagi dengan ujian yang lain, ujian masyarakat. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dakwah ke masyarakat. Apakah masyarakat menerima dakwah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Tidak. Bahkan pemimpin ketika itu, raja, memberitahukan kepada seluruh bala tentaranya, kepada masyarakatnya, kumpulkan kayu bakar, arrikuhu, bakar Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itulah perlakuan masyarakat pemimpin ketika itu menghadapi dakwah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Gagal dakwah dalam keluarga bapaknya, Nabi Ibrahim tetap beriman kepada Allah. Tidak diterima di masyarakat, Nabi Ibrahim tetap beriman, bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lulus ujian pertama, ujian keluarga, lulus ujian masyarakat, Allah uji lagi dengan ujian yang ketiga, ujian pernikahan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim itu lama menikah dengan Siti Sarah. Lama menikah dengan Siti Sarah, tidak Allah beri karunia seorang anak. Kemudian menikah lagi dengan Siti Hajar. Lama menikah dengan Siti Hajar, belum Allah beri karunia anak. Bayangkan ikhwatul iman, baru di usia 86 tahun. Baru di usia 86 tahun, baru Allah beri karunia anak. Sungguh waktu yang amat panjang. Nabi Ibrahim sama dengan kita manusia biasa, punya rasa sedih, punya rasa bahagia, punya rasa kecewa, juga bisa menangis. Namun di waktu 86 tahun penantiannya, beliau tetap sabar. Bayangkan kita ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita 1 tahun kita sudah menerima ijab kabul dengan istri kita, dengan pasangan kita masing-masing. 1 tahun kita belum Allah beri karunia anak. Gelisahnya kita luar biasa. Gelisahnya kita bukan main. Bercampur rasa dalam diri kita. Kehilir, kemudik. Mungkin lurah yang dalam kita serangi, gunung yang tinggi kita daki untuk mencari obat penawar agar Allah memberi karunia anak kepada kita. Baru 1 tahun, belum 2 tahun, belum 3 tahun, kita sudah cemas luar biasa. Kadang-kadang kita suzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Nabi Ibrahim 86 tahun, waktu yang amat lama. Beliau tetap sabar
menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala tanpa seorang anak. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, berhasil ujian yang ketiga ini, Allah uji lagi dengan ujian yang amat besar, yaitu ujian seorang anak, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkurniakan beliau seorang anak di usia 86 tahun, satu-satunya anak. Bayangkan, satu-satunya anak yang ditunggu amat lama. Ketika anaknya lahir, ia asuh, dibimbing, diberikan pendidikan sampai usia remaja, di mana orang tua sedang sayang-sayangnya kepada seorang anak, sedang sayang-sayangnya kepada seorang anak satu-satunya, buah hati pelipur lara. Di waktu yang amat lama penantian seorang anak, Allah perintahkan untuk disembelih. Ikhwatul iman, orang tua mana yang sanggup seperti itu? Tidak ada. Ayah yang mana yang mau, bapak yang mana yang mau menyembelih anaknya sendiri, ya nanti yang waktu yang amat lama. Tidak ada. Ikhwatul iman, inilah ujian yang berat, ujian yang besar yang diterima Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk dikorbankan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tak menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung bergegas. Tetapi beliau selaku manusia biasa, sama dengan kita, punya perasaan, punya hati. Beliau pun mengajak anaknya untuk bermusyawarah. Dan itu dilukiskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Seorang ayah berbicara kepada seorang anak dengan tujuan bukan musyawarah yang biasa, ini musyawarah yang luar biasa. Seorang anak ingin menyembelih anaknya sendiri, membunuh anaknya sendiri. Ini musyawarah yang amat berat. Maka dengan nada yang berat, seorang ayah berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manam." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, anni azbahuka, aku menyembelih dirimu. Bergetar suara Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyampaikan hal ini kepada anaknya. Maka ayah berkata kepada seorang anak, "Fanzurni maza tara." Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, seorang anak yang soleh, seorang anak, seorang tua yang berhasil mendidik anaknya, memberi jawaban yang amat luar biasa. Apa jawaban seorang anak? If'al ma'tumar ya abati. Wahai ayahku, lakukanlah kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan anak kita hari ini. Ikhwatul iman, ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim berhasil mendidik anaknya. Nabi Ibrahim berhasil memberi pelajaran agama, ajaran agama, ajaran tauhid kepada anaknya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ismail berkata, "Satajiduni insyaallah minas sabirin." Insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, maka Nabi Ibrahim berhasil melewati semua ujian tahapan demi tahapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mampu mengorbankan sesuatu yang ia cintai untuk pembuktian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mampu merelakan yang ia cintai untuk Allah Subhanahu wa taala. Ia mampu menunjukkan bahwa ia mencintai Allah bukan yang lain. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, maka hari ini kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anak kita. Allah juga tidak memerintahkan kita untuk mengorbankan istri kita. Allah hanya meminta kita untuk mengorbankan sebagian hewan ternak yang kita miliki. Allah hanya menginginkan kita mengorbankan harta yang kita kumpulkan di rumah. Hanya itu Allah perintahkan, Allah meminta kepada kita.
Kalau kita bandingkan korban kita hari ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan korbannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Puncak ketaatan, puncak kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan salat. Puncak cinta, puncak takwa itu bukan kerana kita memiliki sesuatu. Puncak kecintaan, puncak ketuaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kita menguasai. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, puncak kecintaan, puncak ketaatan kita kepada Allah adalah ketika kita mau berbagi dengan orang lain. Banyak hari ini orang salat rajin, salat 5 waktu rajin, bahkan di masjid mampu menahan lapar 1 bulan di bulan puasa, mampu menahan lapar 9 hari di bulan Zulhijjah, mampu menahan lapar 6 hari di bulan Syawal. Tetapi ketika diminta Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan sebagian rezeki, sebagian harta yang dimiliki, kadang-kadang muncul sifat bakhil kita, muncul sifat pelit kita, muncul sifat tidak mau berbagi dengan orang lain. Maka puncak kecintaan, puncak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita mampu mengorbankan sesuatu yang kita cintai untuk Allah Subhanahu wa taala dan dibagikan untuk orang lain. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ikhwatul iman, pada tahun ini saudara kita yang melaksanakan ibadah kurban, kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima korban kita semuanya. Dan adapun kita yang belum punya kelapangan, keluasan rezeki, semoga Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini Allah beri kemudahan, keluasan rezeki. Semoga di tahun depan kita bisa bersama-sama menjadi peserta ibadah kurban. Inna a'tainakal kautsar fashalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim innahu huwal ghafurur rahim.